Syabrina. Saya dari kelompok 4. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan mengenai praktikum tentang sel galvanik. Yuk kita simak baik-baik dan kita lihat praktikum kali ini. Yuk. Melakukan percobaan, ini alat bahan yang kita gunakan. Di sini ada 3 buah lemon, 3 buah tomat, 3 buah kepingan magnesium, 3 buah kepingan logam tembaga, 1 buah LED. Dan di sini ada 4 kabel buaya, juga ada multimeter untuk mengukur tegangan yang arus listrik yang akan dihasilkan. Setelah mengetahui alat dan bahan yang kita gunakan, kita lanjut ke prosedur percobaan. Percobaan yang pertama di sini prosedur yang kita lakukan yaitu di sini kita melubangi 2 bagian pada jeruk nipis pada tomat seperti ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu yang sudah kita lubangi. Jadi biar kita gampang memasukkan tembaga-tembaga yang akan dikaitkan oleh Kabel buaya. Kabel buaya, serangkaian kabel buaya. Dilubangkan keduanya, mari kita masukkan tembaga dan juga magnesium pada setiap lubang yang sudah dilubangkan. Iya, jadi pada tomat juga dimasukkan ya teman-teman. Dan dilubangkan seperti ini. Setelah itu kita rangkaikan menggunakan kabel buaya dan akan kita rangkaikan juga untuk menandakan bahwa arus listrik itu ada dengan LED. Ya teman-teman, rangkaian semua ini menggunakan kabel buaya ya. Nah, sambungan LED dengan multimeter untuk mengukur tegangan arus listrik. Nanti untuk tegangan ini akan digunakan pakai alat ini teman-teman. Untuk rangkaiannya yang sudah kita buat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyambungkan dengan lampu LED untuk mengetahui bahwa adanya arus listrik yang berada di dalam jeruk nipis. Setelah itu kita ukur menggunakan multimeter. Dinyalakan terlebih dahulu ya multimeternya. Pastikan pada ukuran volt ya teman-teman. Ini kok enggak? Ya, di sini kita sudah di volt ya teman-teman. Nah, kita Ukur seperti ini. teman-teman, tadi sudah kita lakukan ya sebuah rangkaian dengan menggunakan buah lemon teman-teman. Nah, percobaan itu dalam pengukurannya dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita melakukan percobaan dengan menggunakan buah tomat. Ya teman-teman, berikut adalah rangkaian buah tomat yang prosedurnya itu sama seperti prosedur sebelumnya. Nah, saatnya kita dirangkaikan dengan LED, hasilnya nyala. Setelah itu kita akan pengukuran lagi dengan multimeter untuk mengukur tegangan voltnya itu berapa. Nah, pastikan seperti tadi ya teman-teman, ini sudah ada di volt dan ini juga sudah ada di volt ya teman-teman. Nah, mari kita ukur teman-teman. Untuk prosedur kali ini kita juga menggunakan 3 kali percobaan.
tegangan pada kuat arus listrik yang dihasilkan pada praktikum kali ini dapat dijelaskan dengan prinsip kerja sel galvanik, di mana ketika dua elektroda yang berbeda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan menghasilkan energi listrik dengan hasil reaksi kimia yang berlangsung spontan. Setelah melakukan percobaan, hasil pengamatan yang kita lakukan yaitu tegangan dan kuat arus listrik yang dihasilkan pada praktikum kali ini dapat dijelaskan dengan prinsip kerja sel galvanik, di mana ketika dua elektroda yang berbeda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan menghasilkan energi listrik sebagai hasil reaksi kimia yang berlangsung spontan. Reaksi kimia yang terjadi merupakan reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Pengukuran tegangan menggunakan 3 buah jeruk nipis dilakukan sebanyak 3 kali percobaan, di mana percobaan 1 dan 2 menghasilkan tegangan listrik yaitu 0,03 volt. Pada percobaan ketiga menghasilkan tegangan listrik sebesar 0,04 volt. Jika menggunakan buah tomat dengan 3 kali percobaan menghasilkan tegangan sebesar 1,686 volt, 1,687 volt, dan 1,688 volt. Mengapa demikian? Hal itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi LED menyala, disebabkan karena salah satunya buah yang mengandung zat asam dapat memperoleh energi listrik jika kita dipasangkan dengan logam pada buah tersebut. Selain menggunakan jeruk yang mengandung banyak asam, kita juga dapat memperoleh arus listrik dengan buah tomat yang mengandung banyak air. Hal ini dikarenakan jika ketika kita pasangkan logam dengan jenis yang berbeda pada buah, akan timbul beda potensial antara logam dan air, sehingga menimbulkan adanya arus listrik. Adapun faktor yang lainnya, yang kedua yaitu tegangan arus listrik. Yang ketiga, adanya pH pada jeruk dan tomat. Dan yang ketiga, ada tipe elektroda, yaitu tipenya kita menggunakan logam tembaga dan juga logam magnesium. Sekian yang bisa kami sampaikan dan demonstrasikan dari hasil percobaan yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.